Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurvita, NIM 190321100007. Saya dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis yang diampu oleh Ibu Nur Komariah, SP MSI. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis manajemen produksi agribisnis komoditas ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro. Ingin tahu gimana kelanjutan materinya? Langsung saja yuk kita simak di video berikut ini. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan mengenai pokok bahasan yang ada di dalam materi tersebut. Pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai analisis penentuan komoditas pertanian di Kabupaten Bojonegoro, yang mana di dalamnya kita akan membahas 2 poin, yaitu mengenai alasan pemilihan komoditas ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro, kondisi pasar, kondisi topografi, dan kondisi iklim serta nilai ekonomis dari komoditas pertanian ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro. Yang kedua ada pemilihan lokasi produksi usaha agribisnis, yang di dalamnya akan membahas mengenai ketersediaan tenaga kerja yang mumpuni di lokasi usaha agribisnis, ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang mendukung di lokasi usaha agribisnis, kedekatan dengan pasar, serta kedekatan dengan bahan baku. Pokok bahasan yang ketiga yaitu mengenai penentuan tata letak atau layout, yang mana di dalamnya nanti kita akan membahas mengenai analisis desain tata letak dan juga keuntungan dan kelemahan tata letak tersebut. Langsung saja kita bahas pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai analisis penentuan komoditas pertanian di Kabupaten Bojonegoro. Pada poin pertama yaitu alasan pemilihan komoditas pertanian ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro. Baik, ubi kayu merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang sangat strategis, yang mana tanaman ubi kayu ini sudah lama dikenal dan dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, tanaman ubi kayu ini juga dijadikan sebagai makanan pokok nomor 3 setelah padi dan jagung. Indonesia merupakan salah satu negara produsen ubi kayu terbesar keempat, yaitu dengan jumlah produksi sebesar 17 juta ton dan mampu memberikan kontribusi sebesar 9,7% dari total produksi ubi kayu dunia. Selain itu, luas areal ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar 3.860 hektar dengan jumlah produksi mencapai 99.179,99 ton dengan jumlah produktivitas sebesar 29,43 ton. Komoditas ubi kayu memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan terutama di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Dander. Varietas ubi kayu yang umum digunakan oleh petani sebagai bahan pangan yaitu Adira 1234, UJ35, Malang 1236, Darul Hidayah, serta Litbang UK2. Namun, petani lebih cenderung menggunakan varietas Adira 4. Dengan penggunaan varietas Adira 4 ini, dalam pembudidayaan dapat meningkatkan produktivitas ubi kayu. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah produksi ubi kayu yang mengalami peningkatan di Kecamatan Dander, Desa Mgrowo, yaitu mencapai 10.800 ton dengan luas panen 540 hektar. Dengan melihat peningkatan jumlah produksi ubi kayu yang semakin pesat, hal tersebut mengungkapkan bahwa sektor pertanian pangan ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro dapat dijadikan sebagai komoditas andalan yang mampu memperbaiki perekonomian masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, pembudidayaan ubi kayu di Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan teknik tumpang sari bersama dengan tanaman kacang tanah. Tumpang sari kedua jenis tanaman tersebut dilakukan dengan menerapkan teknik double row, di mana singkong dapat ditanam sebagai tanaman utama dan kacang tanah sebagai tanaman kedua untuk memperoleh tambahan penghasilan dan menjaga keberlanjutan pangan. Selain itu, teknik tumpang sari ini sangat cocok digunakan oleh singkong dan kacang tanah beserta kondisi lahan yang juga mendukung. Oke, poin kedua yaitu mengenai kondisi pasar, kondisi topografi, kondisi iklim, serta nilai ekonomis dari komoditas pertanian ubi kayu. Untuk kondisi pasar pada komoditas ubi kayu yang ada di Kecamatan Dander, Desa Mgrowo, Kabupaten Bojonegoro, yaitu terdiri dari beberapa saluran distribusi. Saluran distribusi yang digunakan ada 4 macam, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada
petani konsumen, yang kedua ada petani pedagang besar konsumen, yang ketiga ada petani pedagang kecil ke konsumen, dan yang keempat ada petani pedagang perantara, pedagang besar, pedagang kecil, baru ke konsumen. Nah, panjangnya rantai pemasaran ubi kayu tersebut disebabkan karena jumlah produksi ubi kayu di wilayah Kabupaten Bojonegoro belum mampu memenuhi jumlah permintaan konsumen yang hingga saat ini mengalami peningkatan yang cukup tajam, sehingga menyebabkan terjadinya pembelian ubi kayu dari luar wilayah yang melibatkan pedagang perantara, sehingga akan mendorong kenaikan harga ubi kayu menjadi lebih mahal. Untuk pemilik usaha keripik singkong ini cenderung membeli ubi kayu langsung kepada petani karena mereka akan memperoleh harga yang lebih murah dibandingkan mereka membeli di pedagang perantara atau lain sebagainya. Selain itu, harga ubi kayu di Kecamatan Dandar juga ditentukan oleh permintaan pasar yang semakin meningkat, baik untuk bahan pangan, bahan baku maupun bahan industri. Harga ubi kayu yang dipasarkan di Kecamatan Dandar yaitu sekitar 11.500. Namun di sini yang juga berperan penting dalam menentukan harga itu adalah konsumen atau pedagang besar, karena mereka lebih cenderung memiliki peran yang besar daripada petani tersebut. Nah, untuk kondisi topografinya, Kecamatan Dandar merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari 16 desa dan 46 dusun dengan luas lahan 1018,36 km persegi atau 11,836 hektar. Terdiri dari tanah lahan kering dan tanah lahan sawah. Tanah sawah terdiri dari pengairan teknis seluas 811 hektar, pengairan setengah teknis seluas 383 hektar, pengairan non-PU sebesar 165 hektar, serta tanda hujan seluas 2.508,2 hektar. Sedangkan tanah lahan kering terdiri dari pekarangan dengan luas 1.888,92 hektar dan tegal atau lading seluas 1.080,76 hektar. Selain itu, tanah yang ada di Kecamatan Dandar adalah tanah vertisol sebesar 90% dan tanah alfisol sebesar 10%. Di Kecamatan Dandar ini kebanyakan tanah yaitu tanah lahan kering atau tanah tegalan, di mana tanah tersebut sangat cocok digunakan untuk tempat pembudidayaan ubi kayu. Selanjutnya yaitu mengenai tipe iklim yang ada di wilayah Kecamatan Dandar Kabupaten Bojonegoro, yaitu beriklim tropis dengan suhu rata-rata sekitar 27,8 derajat Celcius dan hanya mempunyai dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, di mana hal tersebut akan berpengaruh terhadap pola tanam dan penentuan komoditas yang akan ditanam oleh petani. Yang mana di wilayah Kecamatan Dandar ini sangat cocok digunakan untuk tempat pembudidayaan komoditas ubi kayu. Di saat musim penghujan, petani memanfaatkan lahan untuk penanaman padi, sedangkan di saat musim kemarau, petani memanfaatkan lahan untuk penanaman komoditas jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan tanaman lainnya yang tidak membutuhkan terlalu banyak air. Sehingga di musim kemarau seperti saat ini sangat cocok digunakan untuk pembudidayaan ubi kayu. Iklim ini juga akan mempengaruhi hasil produksi pertanian, karena petani harus memperhatikan iklim untuk menentukan jadwal tanam komoditas yang akan mereka budidayakan. Selanjutnya adalah untuk nilai ekonomis. Nilai ekonomis dari komoditas ubi kayu ini dapat diperoleh dari hasil pengolahan bahan mentah menjadi suatu produk yang lebih menarik dan memiliki nilai tambah. Dengan adanya pengolahan dari suatu komoditas tersebut akan menghasilkan nilai ekonomis dan nilai tambah, sehingga kegiatan mengolah bahan mentah merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan. Nilai tambah merupakan nilai yang diperoleh dari kegiatan pengolahan dari suatu komoditas menjadi produk olahan. Contohnya yaitu pengolahan komoditas ubi kayu yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Dandar menjadi produk olahan keripik singkong. Keripik singkong ini merupakan salah satu produk olahan yang banyak digemari oleh masyarakat, baik dari kalangan anak-anak, kalangan remaja, kalangan dewasa, hingga kalangan orang tua atau lansia. Karena terdapat kandungan gizi, karbohidrat, dan vitamin yang cukup bagi kebutuhan manusia. Selain itu, tekstur keripik singkong ini juga dapat dijadikan sebagai camilan di selang waktu ketika berkumpul dengan keluarga.
Untuk komoditas ubi kayu ini tidak hanya dapat diolah menjadi keripik singkong, tetapi juga dapat diolah menjadi getuk, kolak, kroket, jenang grendul, klepon, dan juga kue sawut. Untuk pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai analisis pemilihan lokasi produksi agribisnis usaha keripik singkong Fevi, di mana pada pembahasan tersebut akan terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu ketersediaan tenaga kerja yang mumpuni di lokasi usaha. Langsung saja kita bahas, ketersediaan tenaga kerja merupakan salah satu aspek yang dijadikan sebagai suatu pertimbangan dalam menentukan lokasi usaha dan menjalankan suatu usaha, yang mana lokasi usaha akan dibangun pada lokasi atau wilayah yang memiliki ketersediaan tenaga kerja melimpah. Dengan tersedianya tenaga kerja yang melimpah akan berpengaruh secara langsung terhadap suatu produk yang dihasilkan dan juga kualitas produk perusahaan tersebut. Ketersediaan tenaga kerja di Kecamatan Dendar dapat dikatakan cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari kemudahan pemilik usaha untuk mendapatkan tenaga kerja. Dalam usaha keripik singkong Fevi milik Ibu Yuni ini tersedia tenaga kerja sejumlah 4 orang, yang mana tenaga kerja tersebut merupakan tenaga kerja dalam keluarga sejumlah 2 orang dan tenaga kerja luar keluarga sejumlah 2 orang juga. Tenaga kerja di sini memiliki peran dan tugas masing-masing dalam menjalankan kegiatan produksinya. Poin yang kedua yaitu mengenai ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang mendukung di lokasi keripik singkong Fevi ini. Nah, untuk sarana dan prasarana produksi yang ada di lokasi usaha keripik singkong Fevi telah tersedia dengan baik, begitupun dengan akses jalan di sekitar lokasi usaha sudah sangat mendukung, di mana lokasi usaha terletak di jalur utama menuju perkotaan sehingga mudah untuk ditemui oleh konsumen. Namun, untuk akses jalan yang terlalu ramai dan adanya kemacetan dan kerusakan pada beberapa sudut jalan membutuhkan adanya perbaikan jalan dari pemerintah setempat. Untuk fasilitas air yang ada di lokasi dapat diakses dengan mudah dan air yang tersedia juga cukup bersih dan layak untuk digunakan, sehingga hal tersebut dapat digunakan sebagai salah satu hal yang mendukung sarana dan prasarana dalam usaha keripik singkong Fevi. Sedangkan untuk fasilitas listrik juga menjadi salah satu pendukung dalam kegiatan produksi usaha tersebut, di mana fasilitas listrik akan berkaitan dengan kegiatan pengemasan produk menggunakan alat yang membutuhkan energi listrik dan juga untuk mendukung kegiatan pemasaran yang dilakukan melalui media online yang juga membutuhkan energi listrik. Untuk poin yang ketiga yaitu mengenai kedekatan dengan pasar. Usaha keripik singkong Fevi yang dipasarkan ini melalui media pemasaran online dan juga offline. Pemasaran offline dilakukan penjualan di beberapa toko, warung makan, dan konsumen yang melakukan pembelian langsung di lokasi usaha. Sedangkan pemasaran secara online dilakukan melalui media Facebook dan juga WhatsApp. Banyaknya minat konsumen terhadap produk keripik singkong ini setiap harinya mampu menghabiskan sekitar 200-300 bungkus keripik singkong dengan berat 250 gram. Untuk lokasi usaha dengan pasar ini dapat ditempuh dengan waktu 15 menit karena hanya berjarak 1,5 km, sehingga akan semakin mempermudah untuk melakukan kegiatan pemasaran. Selain itu, sistem pembayaran yang dilakukan yaitu melalui secara tunai dan transfer yang dilakukan antar bank, di mana pembayaran secara tunai pada warung makan biasanya dapat dilakukan saat keripik singkong sudah terjual. Namun pada toko-toko kecil dan konsumen sekitar lokasi usaha dapat melakukan pembayaran secara langsung kepada produsen atau pemilik usaha. Sedangkan untuk pembayaran secara transfer dapat dilakukan apabila memesan produk secara online pada saat produk tersebut dipesan. Yang poin keempat adalah kedekatan dengan bahan baku. Bahan baku merupakan salah satu faktor utama yang akan menjadi penentu berjalannya proses produksi dalam suatu kegiatan usaha. Nah, kedekatan bahan baku dengan lokasi usaha akan saling mempengaruhi, di mana bahan baku yang akan diolah harus berdekatan dengan lokasi usaha, sehingga dalam proses pengangkutan dan ketersediaan dapat dijangkau dengan mudah. Bahan baku yang digunakan dalam pembudidayaan pembuatan keripik singkong Fevi adalah komoditas ubi kayu. Pembelian ubi kayu yang dilakukan secara langsung kepada salah satu petani di Kecamatan Dendar, Desa Nggrowo. Karena pembelian langsung kepada petani akan memiliki harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan membeli di pedagang besar atau pedagang perantara.
Jarak yang ditempuh antara bahan baku dengan lokasi usaha adalah sekitar 3 km sehingga dapat dijangkau dengan mudah. Untuk pembelian bahan baku ini dilakukan sekitar pukul 3 sore sampai dengan pukul 5 sore. Pokok bahasan yang ketiga yaitu mengenai penentuan tata letak atau layout pada usaha keripik singkong Fevi. Poin yang pertama yaitu mengenai analisis desain tata letak. Pengaturan tata letak atau layout pada suatu tempat usaha merupakan salah satu hal yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap kelancaran proses produksi. Yang mana apabila pemilihan tata letak atau layout tidak tepat dan tidak sesuai, maka dapat menyebabkan terhambatnya proses produksi. Desain layout pada usaha keripik singkong Fevi pada saat ini masih menggunakan desain layout yang bersifat tradisional dan dalam skala kecil. Layout yang telah diterapkan dalam usaha keripik singkong Fevi ini mampu mengefisiensikan proses produksi dan mampu menghasilkan produk dengan jumlah yang cukup banyak dengan kualitas yang cukup baik dalam ketepatan waktu yang tepat. Nah, untuk jenis tata letak atau layout yang digunakan oleh usaha keripik singkong Fevi ini yaitu layout produk. Di mana layout produk ini merupakan salah satu jenis layout yang setiap produknya memiliki operasional yang sama dari awal hingga akhir. Untuk penataan layout pada suatu usaha bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan beberapa faktor produksi yang ada. Layout produk tersebut digunakan sebagai suatu produk yang terdesentralisasi, terstandarisasi proses produksinya dan pada umumnya menghasilkan produk dalam jumlah yang cukup besar pada usaha keripik singkong Fevi. Proses kegiatan dalam menghasilkan produk singkong ini melalui beberapa tahapan dan mesin-mesin atau peralatan yang disusun membentuk sebuah garis dengan tujuan untuk mempersiapkan urutan operasionalnya agar proses produksi dapat berjalan dengan baik. Yaitu mengenai keuntungan dan kelemahan tata letak yang digunakan dalam usaha produksi keripik singkong Fevi. Nah, untuk keuntungan sendiri, keuntungan dari tata letak produk yang digunakan pada usaha keripik singkong Fevi yaitu dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Karena pengawasan pada saat proses produksi dapat dilakukan dengan mudah oleh pemilik usaha secara langsung. Di mana apabila terjadi suatu gangguan atau kerusakan terhadap mesin atau alat yang digunakan dapat langsung ditangani dengan cepat dan tepat. Untuk penanganan alat ini jika dilakukan dalam waktu yang tepat, maka kerusakan yang terjadi tidak akan semakin parah sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki juga tidak akan semakin berat. Keuntungan yang lain yaitu pengangkutan barang atau bahan baku dalam usaha tersebut dapat dilakukan dengan mudah karena jaraknya tidak terlalu jauh. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri yaitu apabila terjadi kerusakan pada mesin atau alat, maka akan menyebabkan terganggunya seluruh proses produksi, di mana mesin yang digunakan untuk penggilingan singkong tersebut apabila rusak, maka pemilik usaha harus melakukan pemasahan singkong menggunakan suatu alat tradisional atau alat manual yaitu pasah, sehingga hal tersebut akan menghambat proses produksi dan menyebabkan keterlambatan penyediaan produk sehingga dapat mengecewakan beberapa konsumen. Selain itu, layout produk tersebut kurang fleksibel jika digunakan dalam membuat satu macam produk dalam jangka panjang dan tidak bergantian. Dan apabila terjadi perubahan pada desain produk, akan menyebabkan tata letak mesin dan alat harus berubah secara total, sehingga karyawan akan kesulitan dalam melakukan setiap pekerjaannya karena harus memulai dari awal lagi dan harus belajar dari awal lagi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semisal ada yang kurang jelas, bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.